Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di DNA Edukasi, tempat kita sama-sama mengagumi kebesaran ciptaannya lewat kacamata sains. Nah, hari ini kita akan melakukan sebuah perjalanan menyelam ke dalam inti diri kita untuk menemukan sebuah rahasia besar yang jadi penentu. Ya, penentu siapa diri kita ini. Coba deh, pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya warna mata kita bisa coklat atau hitam? Kenapa rambut ada yang lurus, ada yang ikal? Ini semua tuh bukan terjadi begitu aja loh. Ada sebuah cetak biru atau blueprint super detail yang dirancang dengan sempurna oleh Sang Pencipta. Dan blueprint itu bisa kita sebut sebagai kitab kehidupan. Bayangin, di dalam triliunan sel yang menyusun tubuh kita, setiap selnya menyimpan satu salinan lengkap dari kitab ini. Kitab yang isinya semua petunjuk untuk membangun dan menjalankan tubuh kita. Masya Allah, luar biasa kan? Nah sekarang, yuk kita mulai petualangan kita mencari di mana kitab ini disimpan. Oke, siap-siap ya. Kita akan mulai perjalanan kita ke inti sel untuk menemukan lokasi kitab kehidupan. Kita akan zoom in jauh lebih dalam dari apa yang bisa dilihat mata. Kita mulai dari sini, dari diri kita sendiri, seorang manusia. Sebuah ciptaan yang begitu rumit dan indah, di mana semuanya bekerja dengan sangat harmonis. Sekarang, kita perbesar lebih dalam lagi. Tubuh kita ini ibarat sebuah kota raksasa yang super sibuk. Dan bangunan-bangunan di kota itu adalah unit terkecilnya, sel. Ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti, dengan tugasnya masing-masing. Di setiap bangunan sel, ada satu kantor pusat atau ruang kendali. Namanya adalah inti sel atau nukleus. Dari sinilah semua perintah dan instruksi penting untuk sel itu berasal. Dan di dalam kantor pusat inilah kita menemukan kitab yang kita cari. Tapi kitab ini nggak berbentuk buku, melainkan digulung dengan sangat-sangat padat dan rapi menjadi struktur yang namanya kromosom. Subhanallah. Coba bayangkan, informasi sebanyak itu bisa dimuat dalam ruang yang super kecil. Ini adalah seni pengemasan tingkat tinggi. Oke, kalau kromosom itu gulungannya, sekarang kita akan lihat benang penyusunnya. Inilah inti dari segala inti, molekul yang membawa semua kode kehidupan. Mari kita kenalan dengan DNA. DNA kepanjangannya asam deoksiribonukleat. Bentuknya itu ikonik banget kayak tangga yang dipilin, atau disebut juga heliks ganda. Struktur yang indah ini ternyata super efisien untuk menyimpan data genetik yang sangat banyak dan memastikan proses penyalinannya akurat. Inilah alfabet yang dipakai oleh Sang Pencipta untuk menulis seluruh kitab kehidupan kita. Tapi DNA ini nggak kerja sendirian, dia punya rekan kerja atau kurir yang namanya RNA, asam ribonukleat. Keduanya ini mirip, tapi ada beberapa perbedaan penting. Kalau kita lihat di tabel, bedanya itu ada di jenis gulanya, terus rantai DNA itu ganda, sedangkan RNA itu tunggal, dan yang paling khas, basa timin di DNA digantikan sama urasil di RNA. Oke, waktunya kuis cepat. Biar makin nempel ilmunya. Basa nitrogen apa yang cuma ada di RNA dan nggak ada di DNA? Saya hitung ya. 3, 2, 1. Yap, betul banget. Jawabannya urasil. Keren! Nah, kita udah tahu nih kitabnya itu DNA. Pertanyaan berikutnya, gimana caranya instruksi di dalam DNA itu dibaca dan dijalankan sama sel? Jawabannya ada di sebuah konsep keren yang namanya dogma sentral. Anggap aja ini adalah alur kerja standar bagaimana perintah dari kitab kehidupan dieksekusi. Prosesnya ada 3 langkah utama. Pertama, replikasi. Ini sederhananya proses fotokopi DNA biar jadi banyak. Kedua, transkripsi, yaitu saat sebuah resep dari kitab DNA disalin ke lembar catatan kecil bernama mRNA. Ketiga, translasi. Nah, catatan resep dari mRNA ini dibawa ke dapur sel, yaitu ribosom, untuk kemudian dimasak menjadi protein. Protein inilah hasil akhirnya. Protein ini yang jadi pekerja di tubuh kita, yang menentukan sifat-sifat kita. Dan subhanallah, saking presisinya sistem ini, perubahan satu huruf saja di kode genetik itu bisa loh mengubah sifat fisik. Contohnya mengubah rambut yang tadinya lurus jadi keriting. Luar biasa detailnya. Siap buat kuis kedua? Proses memasak protein di dapur sel berdasarkan resep dari mRNA tadi disebut apa? 3, 2, 1. Jawabannya adalah translasi. Mantap, masih pada fokus ya? Teman-teman, setelah melihat semua kerumitan dan keteraturan ini, yuk kita berhenti sejenak untuk merenung.
Semua ilmu ini, semua detail yang kita pelajari, seharusnya bukan membuat kita jauh, tapi justru membuat iman kita semakin kokoh. Semakin kita belajar, semakin kita sadar betapa hebatnya sang perancang di balik ini semua. Jadi, ada 3 hal penting yang perlu kita bawa pulang hari ini. Pertama, DNA itu adalah kitab kehidupan kita. Kedua, dogma sentral itu adalah cara kitab itu dibaca dan dijalankan. Dan yang paling penting, semua kerumitan dan keteraturan ini adalah bukti yang sangat nyata akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang, belajar hal-hal seperti ini butuh kesabaran dan disiplin. Tapi ini sejalan dengan apa yang dikatakan Thomas Huxley, bahwa inti dari pendidikan itu adalah melatih kita untuk bisa melakukan apa yang harus dilakukan. Semoga semangat ini bisa kita bawa, gak cuma buat belajar biologi, tapi juga buat belajar dan mengamalkan ilmu agama. Sebagai penutup, saya mau titip satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Setelah kita tahu betapa agung dan detailnya kitab kehidupan yang Allah amanahkan dalam diri kita, kira-kira bagaimana pengetahuan ini bisa membuat kita jadi khalifah, jadi pemimpin yang lebih baik di muka bumi? Bagaimana caranya agar kita jadi lebih bersyukur dan lebih bertanggung jawab atas amanah ini? Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa berkah, menambah ilmu, dan menguatkan iman kita. Amin. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.